Yo guys, perkenalan anggota dulu nih. Oke, ini dia pertama Puji Morisang. Lalu ada si ganteng VJR. Lanjut lagi perjalanan dan kita udah sampai aja nih di stasiun 5. Jadi di stasiun ini adalah tempat dimana menjadi titik awal kesuksesan kita. Hehe, bohong lah, masa sukses aja di sini sih. Nah, jadi di sini itu adalah awal start untuk pendakiannya. Jadi sebelum melakukan pendakian, pastikan semua perut sudah terisi dengan semestinya. Kalau nggak terisi nanti di tengah jalan capek deh. Bisa-bisa pingsan sebelum mulai. Kalau sudah aman, bisa langsung lanjut gas ke stasiun berikutnya, yaitu di stasiun 6. Dari stasiun 5 ke stasiun 6 rutenya tidak terlalu sulit, jadi santai aja dulu kan ya. Sebagai informasi, jadwal pendakian itu dimulai dari tanggal 1 Juli sampai 10 September setiap tahun dan itu tidak akan berubah kecuali ada hal lain seperti corona kayak tahun-tahun lalu gitu. Lanjut perkenalan dulu nggak sih? Ini dia Dewa. Lalu ada secantik Ichinohe-sang. Di setiap persimpangan jalan sudah disediakan petunjuk-petunjuk arah, jadi tinggal ikutin aja petunjuknya, dijamin nggak bakalan nyasar, kecuali ngikutinnya kebalik ya. Nah, dari sini jalannya sudah mengecil, jadi harus hati-hati dan jangan sampai dia lepas ke tangan orang lain. Cua, kita sini di daerah sini tepatnya itu karena masih banyak pepohonan itu kadang-kadang ada binatang seperti rusa yang lewat. Jadi hati-hati aja. Tiba-tiba udah nyampe aja nih di stasiun 6. Cepet banget kan ya. Oh ya, jangan sampai lupa dengan bos kita yaitu Masayuki Kuwahara. Di stasiun 6 ini juga boleh istirahat kok. Jadi jangan dipaksain, kalau capek ya istirahat. Kalau mau lanjut ya lanjut gitu. Nah, kalau udah selesai istirahat, kita lanjut ke stasiun 7. Nah, dari stasiun 6 menuju stasiun 7 ini jalannya udah nggak sebagus dari stasiun 5 ya. Maksudnya dari stasiun 5 menuju stasiun 6. Tapi mau nggak mau ya harus tetap dilewati gitu kan ya. Percuma dong kalau udah sampai sini terus turun lagi karena jalannya karena takut dengan rute gitu. Malu dong sama nenek-nenek. Nah, karena cuaca di Gunung Fuji ini agak bukan nggak karuan tapi nggak jelas gitu. Jadi jangan lupa bawa jas hujan karena tiba-tiba itu di setengah perjalanan itu bisa hujan mendadak. Kalau nggak hujan ya beruntung berarti. Terus informasi untuk harga makanan udah pasti diketahui ya oleh semua orang, itu dengan harganya yang sangat tinggi. Contohnya saja kalau cup ramen yang biasanya bisa dibeli dengan harga 200 sampai 300 yang di kombini itu, kalau di sini Biskaisa harganya itu sekitaran 800 sampai 1000 yen. Kalau semakin puncak semakin tinggi juga. Terus ada biaya kamar mandi 200 sampai 300 yen. Tapi tenang aja kok. Di setiap persimpangan itu pasti tersedia kamar mandi. Jadi nggak perlu khawatir kalau mau kebelet buang air kecil atau apalah itu. Dan yang sangat-sangat penting di sini itu adalah sepatu. Jadi jangan coba-coba pakai sepatu cats atau sepatu yang licin gitu. Karena seperti yang bisa dilihat itu jalurnya batu semua, kebanyakan batu. Apalagi kalau hujan-hujan gitu sangat-sangat licin, jadi sangat berbahaya.
Nah, kalau bisa bawa tongkat juga. Kalau nggak punya tongkat, kalian bisa beli di stasiun 5 tadi. Itu harganya sekitar 800 sampai 1000 yen juga. Dan bisa mendapatkan stempel di setiap pemberhentian. Nah, itu juga bisa kalian gunakan sebagai oleh-oleh ataupun sebagai penghargaan pada diri sendiri karena bisa mencapai puncak. Kalaupun nggak sampai puncak, ya setidaknya kalian pernah mendaki Gunung Fuji. Seperti itu. Perjalanan untuk menuju puncak ini sebenarnya butuhkan waktu 2 hari ya. Jadi sampai di stasiun 7, nginap terlebih dahulu dan melanjutkan perjalanan di esok hari. Kalau mau sehari, boleh juga. Kalau kuat sih ya. Kalau saya sih nggak, butuh 2 hari aja. Biar bisa menyesuaikan diri nih. Biar badannya bisa menyesuaikan diri dengan situasi puncak. Jadi nggak tiba-tiba nanti sampai puncak, aduh dingin seperti itu. Enggak. 2 hari aja lebih baik ya. Lanjut dari stasiun 7 sampai puncak itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 sampai 4 jam. Nah, kalau mau menikmati matahari terbit itu bisa dari stasiun 7 itu berangkatnya dari jam 2-an lah. Nanti kalau sampai puncak, ya tiba-tiba udah wow, matahari terbit. Indah banget. Karena belum nyampe, masih 500 di bawah dan matahari udah mau terbit. Kita mau nikmati dulu sambil lihat-lihat pemandangan di bawah gitu. Ini udah mau sampai di puncak. Suhu di puncak Gunung Fuji itu sangat dingin, sekitar 5 sampai 10 derajat. Jadi sangat-sangat berbeda dari suhu saat melakukan pendakian. Akhirnya setelah perjalanan 2 hari ya, kemarin dan hari ini 3 jaman, nyampe juga di puncak Gunung Fuji. Nah, dari sini kita bisa melihat berbagai pemandangan di sekitar Gunung Fuji. Yang area-area dekat Gunung Fuji gitu, bisa kita lihat semuanya. Sangat-sangat indah. Thank you karena udah menonton video ini. Dan kalau mau ikut mendaki, bukan ikut sih, kalau mau menjadwalkan mendaki, gaskan. Ingat dicatat tanggalnya dan pastikan membawa peralatan-peralatan yang diperlukan. Thank you.